Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama saya, Fitriana Novianti, yang akan menemani kamu belajar tentang unsur pembangun puisi. Pernahkah kamu merasa bingung terhadap puisi yang kamu baca? Atau kamu merasa puisi itu indah tetapi sulit untuk dipahami? Nah, tenang saja, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur fisik puisi, dan yang kedua, unsur batin puisi. Kita bahas unsur fisik puisi terlebih dahulu. Unsur fisik puisi adalah unsur puisi yang dapat kita temukan langsung ketika membaca puisi. Terdiri dari 5 unsur, yang pertama diksi, kedua majas, ketiga rima, keempat tipografi, dan yang kelima citraan atau imaji. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisi. Diksi berfungsi sebagai fungsi estetis dan fungsi ekspresif, atau fungsi keindahan dan juga fungsi ekspresif sarana menyampaikan ekspresi penyair. Lalu yang kedua ialah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penyair dalam puisi, atau biasa kita sebut dengan kiasan. Dalam puisi dapat ditemukan beberapa majas yang sering digunakan. Yang pertama, majas metafora, atau majas yang membandingkan dua hal tanpa menggunakan kata pembanding. Kata pembandingnya apa saja? Yaitu seperti atau bagai. Contohnya, engkau adalah purnama dalam hatiku. Penggunaan adalah dalam larik tersebut menunjukkan bahwa larik tersebut tidak menggunakan kata pembanding bagai maupun seperti. Lalu, majas yang kedua ialah majas simile, berkebalikan dari majas metafora. Artinya, majas simile membandingkan dua hal menggunakan kata pembanding, seperti bagai, bagaikan, laksana, atau seperti. Contohnya, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Penggunaan diksi seperti menunjukkan majas ini berkebalikan daripada majas metafora. Lalu majas yang ketiga ialah majas personifikasi, atau majas yang memberikan sifat-sifat atau perilaku yang biasanya dilakukan oleh manusia kepada benda mati atau selain manusia. Contohnya, angin malam berbisik di sela pepohonan. Angin malam berbisik. Diksi berbisik ialah perilaku yang biasanya dilakukan oleh manusia. Lalu majas yang keempat ialah majas hiperbola, atau majas yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya ialah tangisku mengalir membanjiri hatiku. Diksi membanjiri menunjukkan bahwa penyair ingin pembaca mengetahui bahwa ia sangat merasakan kesedihan atau merasakan kebahagiaan yang amat mendalam. Lalu unsur fisik puisi berikutnya ialah rima, atau persamaan bunyi di akhir larik puisi. Kalau teman-teman lihat, puisi sekarang biasanya memiliki pola AAAA, ABAB, ataupun ada yang berpola bebas. Kemudian, unsur fisik puisi berikutnya ialah tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi atau penyajian puisi. Ternyata puisi ini tidak hanya disajikan dalam bentuk bait yang terdiri dari 4 larik puisi saja teman-teman, tetapi juga ada karya dari Sutarji Kalsum Bakhri yang menunjukkan keunikan dalam penyajian puisinya. Ada yang berbentuk zigzag dan model lainnya yang unik sekali. Lalu, unsur fisik puisi berikutnya ialah
citraan atau imaji. Citraan atau imaji ialah kata atau rangkaian kata yang memberikan gambaran indrawi kepada pembaca. Artinya ketika kita membaca kata tersebut, kita dapat berimajinasi sesuai dengan kata yang digunakan pada puisi karya penyair tersebut. Berikut contoh analisis puisinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur batin puisi. Unsur batin puisi adalah unsur puisi yang dapat kita temukan setelah menelaah sebuah puisi. Terdiri dari 4 unsur, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Kita bahas satu persatu. Tema adalah gagasan pokok yang dituangkan dalam puisi. Tema berbeda dengan judul ya teman-teman. Kalau tema itu gambaran besarnya, sedangkan judul pengerucutan daripada tema. Kemudian yang kedua tadi ada rasa. Ya. Rasa adalah ekspresi atau ungkapan penyair dalam puisi. Biasanya penyair akan menggunakan kata-kata yang dapat membuat kita merasakan dari puisi tersebut. Lalu yang ketiga ada nada. Nada ialah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Setelah penyair memberikan gambaran rasa dalam puisi, penyair juga memberikan kita kesempatan untuk menggunakan nada yang sesuai dengan rasa yang kita dapat dari puisinya. Kemudian yang keempat ialah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Berikut contoh analisis puisinya. Kita akan menelaah unsur batin puisi. Masih dengan judul Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati, karya Khairil Anwar. Berdasarkan materi tersebut, puisi dibangun oleh 2 unsur utama, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas diksi, majas, rima, tipografi, dan citraan atau imaji yang berfungsi untuk memperindah bahasa sekaligus menyampaikan ekspresi penyair secara konkret dan imajinatif. Sementara itu, unsur batin puisi terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat yang berhubungan dengan isi, makna, serta pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Dengan memahami kedua unsur tersebut, pembaca akan lebih mudah menghayati, menafsirkan, dan menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah puisi secara lebih mendalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.